Gimana itu ceritanya maling roti presiden tuh gimana? Ini podcast langsung mempermalukan. Bukan gua, Om. Bukan gua. Mbak Inai, bukan gua. Luar negeri. Tapi beneran, gua mau nanya, gua nggak tahu kenapa lagu Betari Sonata itu dihalamin emang. Dulu segenggam emas kopi kayak misalkan lagi zaman-zaman pemilu dia dibaik-baikin. Iya. Begitu udah itu dilupakan kayak gitu tuh kurang lebih. Nggak tahu kenapa, tapi serius, kenapa masa gara-gara itu? Ya karena itu tadi sebenarnya pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Berarti kan Dulu berarti bapaknya sama ibunya kan udah kacau balau itu. Itu kan masalahnya persatuan nasional, Mbak. Tapi ini serius, Om. Serius. Oh. Ternyata kagak. Ya mungkin sekarang agak sedikit Mirip pada sama wadas. Bendungan bener. Yang prosesnya tidak benar. Prosesnya nggak? benar. Oh, iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini, kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG. Dan lagi-lagi bersama gue Jess, Daniel Aligra, Inaya Wahid. dan Ya. Pertama, ini podcast. Iya. Jadi semuanya bacot. Oh iya. Inilah ceritanya lagi membahas komen-komen yang ini ya. yang masuk. Ada yang ngomong, hostnya kebanyakan bacot. Tugas host emang ngebacot. Dan ini nggak ada yang Dan ini nggak ada host sebetulnya. Nggak ada host. Karena kami bukan kiai. Host. Dan ini semuanya bacot. Ini tongkrongan ya, jadi memang konsepnya kita nongkrong. Jadi daripada komen, mending kontak Hamburger untuk kita bisa nongkrong bareng. Yoi. Iya nongkrong Ini tanpa kita ada. lagi gibah. Iya. Gibahin negara. Yoi. Dan siapa yang bisa gibahin negara paling enak gibahin negara selain orang yang emang pernah ngerasain ada di masa-masa kepemimpinan presiden-presiden itu. Siapa sih? Aduh. Kita harus cari orang itu. Kan? Nggak lain dan nggak bukan. Iya. Tahu kan kenapa dia bisa ada di tengah. beberapa presiden itu. Ini adalah orang dalam istana. Wih. Mantan Ordal. Oh iya, mantan modal. Highlander jangan-jangan nih. Dulu gue bisa masuk istana karena ini orang dalamnya ini yang masukin ke dalam istana. Wow. Ini adalah Sang pendosa. ini adalah Mas Priyo Sambada. Thank you, Ma. Makasih banget di Hamburger. Kalau nyari Mas Nongkrong. Priyo itu yang kata kuncinya itu adalah maling roti. Ya berani-beraninya. Pantas gak ada roti. Coba di ini dong, di explore dong. Kenapa tuh? Nyolong rotinya presiden. Kenapa ya, Mas? Maksudnya Jangan gimana? gua ada jangan Gimana, Mas? Gimana itu ceritanya maling roti presiden tuh gimana? Ini podcast langsung mempermalukan. Bukan gua, Om. Bukan gua. Mbak Inai, bukan gua. Iya, ini waktu itu ketika Presiden Gus Dur ya, suatu saat itu akan di foto untuk cover majalah Amerika. Saya lupa Newsweek atau Times ya. Times New Roman ya waktu itu. Arial. Fonnya 12 Ya, gitu. ya. Kalau nggak Times New Roman apa? Kalibri. Aduh. Ya kita tuh. Helvetica dong biar agak apa namanya? Cukup, Mbak. Oh iya, Cukup, Mbak. Waktu itu rencananya jam 8 itu Presiden keluar langsung kita foto. Sehingga mulai jam 6 itu kita udah siap-siap. Saya kan waktu itu rumahnya di Bekasi ya. Kita udah siap-siap dengan bule-bule yang dari Amerika itu mempersiapkan untuk foto itu.
ketika kita sedang kan harusnya sudah siap, Presiden Abdurrahman Wahid keluar, foto setelah itu selesai. Skenario-nya seperti itu. Tapi ketika kita masih setting jam 7, mungkin 7 lebih sedikit. Pagi ya? Pagi. Iya, iya. Itu Gus Dur udah keluar dari kamar. Udah pakai batik, udah ganteng, udah rapi, sisiran gitu. Wah, Gus Dur udah keluar. Wah, gimana? Karena akhirnya mohon maaf Bapak Presiden, kita belum siap. Mungkin sekitar 30 menit lagi. Gitu. Nah. Gitu kan. Saya udah deg-degan tuh ngomong gitu. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya tunggu. Ini presiden mau nunggu. Oh, jangan Pak Harto dulu, saya sudah di catat-catat. Ada bedanya nih ya. Ya udah saya nunggu ya. Akhirnya Gus Dur kita ambilkan kursi, meja kecil. Kemudian Gus Dur menghendaki teh hangat gitu. Ya udah. Gus Dur itu terus, Mas, saya minta roti gitu. Dan saat itu kegemaran beliau itu roti tawar, dikasih mentega, ditaburi Gula pasir. Oke. Itu aja gitu. Kemudian kita tangkap Ditangkap ya. Kemudian kita potong diagonal sehingga 2 segitiga. Udah. Kemudian Gus Dur duduk, beliau makan. Jadi makan waktu itu kan Gus Dur kita ambilkan kursi, kemudian di samping itu ada meja kecil. Dan karena waktu itu saya bertanggung jawab atas acara itu, kemudian saya menarik kursi di belakang beliau gitu. Jadi ini Gus Dur, ini meja kecil, kemudian kursi saya di belakang meja ini. Jadi saya di meja kecil, di Gus Dur gitu. Kemudian beliau makan, saya duduk di belakang, sehingga saya bisa melihat pipi beliau di belakang. Beliau makan. Saya kan lepas subuh itu udah berangkat dari Aduh. Ini Ada roti sebelah, adanya martabak kan? lu nge-host dong. kirimnya nyesel ya. Bless you. Jadi saya duduk di depan saya meja kecil dan Gus Dur. Saya kan bisa melihat pipi beliau, kan cara dekat gitu. Beliau makan habis. Gitu. Setelah itu udah diem. Dan saat itu saya lihat tangan beliau, jarinya beliau di paha gitu, itu gini dari kanan ke kiri. Saya yakin beliau nulis itu aksara Arab dari kanan ke kiri. Cuma saya nggak tahu apa. Beliau makan habis itu. Saya kan lapar ya. Dan istana itu kan AC-nya dingin mas. Gitu. Saya mulai lihat roti ini yang masih kan tadi 2 sih, masih ada 1. Saya lihat roti ini, saya lihat wajah Bapak Presiden. Saya lihat roti lagi. Saya ngelih saya mas. Lapar. Iya. Jadi ini setan sama Malaikat. Setan tuh bilang, udah ambil aja, itu presiden udah nggak mau, udah kenyang presiden. Malaikatnya bilang, kamu juidian itu rotinya presiden. Campur dalam pikiran saya. Siapa yang menang tuh? Nah, alhamdulillah iman saya cukup kuat. Dengan tanpa sadar saya ambil roti. Roti. Kemudian saya makan pelan-pelan juga. Itu kalau gula pasir itu kalau Manis. jarak saya kan deket kali. Saya sini, ini meja ini. Jadi setengahnya itu saya Imut. gitu kan. Oh, Mang. Wah, kasih loh bang. Kok Giring sama boyfriend pacar. Ya siap. Ini contoh orang calon surga ini. Gitu. Makan setengah nih. Makan saya mau kan
Dan saya kan sambil tegang gitu, saya ngeliatin Bapak Presiden ini bapaknya Mbak Ina ya. Diam aja gini. Saya pelan-pelan. Akhirnya habis. Sukses saya mau menuntaskan roti itu. Saya lihatin Mbak Presiden, Gus begini aja nih. Alhamdulillah. Akhirnya kan lumayan ya, perut kosong di AC dingin istana itu. Saya mulai dari tadi kan saya nggak berani nyender, saya kan makannya sambil ngeliatin. Saya nyender gini kan. Terus saya bayangin kan subuh saya dari Bekasi. Terus saya mulai merem gini, saya mau menikmati seperti ini tadinya. Merem gini. Terus satu, Mas, siapa kalian? Roti saya mana? Aduh, saya nggak ngomong, saya lari kok ke pantry. Bikinin lagi. Iya, ke pantry itu agak jauh juga di istana. Dan kalau di pantry itu saya nggak bisa lari. Saya di istana nggak ada orang lari. Kalau ada orang lari-lari kan bisa tembak teman saya sendiri, tembak pas tahu. Sampai pantry itu kan banyak sana pramusaji. Wah, bikin lagi roti yang kayak tadi. Pakai gula, potong dua. Kenapa? Wah, gila kamu. Wah, saya dimaki-maki udah akhirnya jadi juga. Ya udah antar sana, antar saya ganti. Antar. Itu waktu itu pramusaji itu mungkin 5-6 orang 7 orang aja ada. Enggak ada yang mau. Diam aja. Antar sana. Diam aja semua. Enggak mau antar. Wah. Jadi ya itu tadi atas rapat Dewan Musaji. Memutuskan saya yang harus. Aduh, pakai rapat Dewan Jenderal. Ya udah akhirnya saya antar. Itu dari pantry sampai ke Bapak Presiden itu, wah pikiran saya itu kalut mas. Kalut. Saya pikir ini pasti saya dipecat. Nggak ada ampunan ya. Nggak ada ampunan. Iya. Roti Presiden hilang. Sarapan ya. Jadi headline tuh guys. Bapak Presiden marah, besok media heboh. Presiden kehilangan roti oleh staf istana. Saya pasti dipecat. Saya bayangin tuh istri saya tuh, waduh, anak saya tuh dia pakai daster kumbang. Anak-anak saya putus sekolah, dan saya susah nyari kerja. Siapa yang mau terima rumah corah? Saya mau nangis tuh. Saya bawa, akhirnya saya sampai juga ke depan Bapak Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang katanya bapaknya Mbak Ina. Silakan Bapak Presiden. Beliau ngambil satu, beliau makan. Saya masih berdiri. Beliau makan. Beliau nggak ngomong apa-apa. Karena beliau nggak ngomong apa-apa, kita kemudian yang roti masih 3 lagi saya taruh di meja. Kemudian saya diem gini. Saya pikir ini apa vonisnya gitu. Saya menunggu vonis dari Panglima tertinggi atas angkatan perang Republik Indonesia. Iya. Beliau diam aja. Akhirnya saya kembali ke kursi saya. Jadi masih ada satu segitiga lagi. Beliau makan. Saya perhatikan aja. Beliau nggak ngomong apa-apa. Wajahnya juga datar aja. Cuman saya itu ya Allah, ini apa nasib saya keluarga setelah ini? Anak saya 4, anak saya 4 kecil, gitu. Waduh, dan saya sangat mencintai keluarga saya, anak-anak saya. Waktu ini udah akhir dari segalanya. Semua akan tidak ada artinya ketika saya nunggu. Rasanya itu bener-bener ya. Pagi itu pasti. Mas sudah. Aduh. Itu saya belum pernah punya perasaan begitu. Kayak itu.
Baru itu diem begini. Dan belum ini. Saya nunggu, saya nggak berani ngomong apa-apa. Pastinya. Nggak berani ngomong, saya diem aja. Terus betul gini, Mas, siapa orang yang saya diri? Terus saya pikir, udahlah ini ya, udah. Saya harus ikhlas dengan apapun ya. Ya. Ini memang saya salah. Mas, siap untuk ini. Terus ngomong gitu. Saya mau lagi roti. Berarti ketahuan. Yang kayak. Jadi kalau anak-anak saya sekarang alhamdulillah bisa kerja, bisa sekolah, bisa itu Luar biasa. Malah ditawarin lagi roti. Luar biasa ya. Yes. Tapi memang Makanya lu pakai kaosnya. itu makanya sampai saking sebegitunya sampai dipakai no kaosnya Gus Dur sama. Gue pikir Gus Dur orang Islam ya, tapi kok kayak mengamalkan kata-kata Injil ya. Ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Dimakan rotinya satu, malah nawarin emang. Aduh. Kalau protektor ya. Saya tidak hanya hutang budi terhadap Gus Dur dan keluarganya atau permainannya, tapi saya hutang hidup sama beliau. Saya hutang hidup sama beliau. Ngomong-ngomong kaos, gue pakai celana tentara nih. Kenapa? Tapi tenang aja, gue nggak suka gebukin orang di Papua kok. Maksudnya lo gak suka gebukin orang Papua di sini aja. Iya. Di sini pun enggak. Gua lihat cukuran baru gua. ABCD. Apa? Abri bukan, cepak doang. Kaosnya Mas Prio tuh. Itu nih. Lebih parah lagi nih. Haram ini. Wayang soalnya. Kok bisa naik? Itu wayang. Wayang haram kan? Oh iya. Iya. Arjuno, Janoko ya. Tapi yang gue bingung, kenapa wayang itu sekarang lagi rame banget nih, polemik soal perwayangan ini. Iya. Padahal wayang udah ada dari entah berapa ratus tahun yang lalu. Baru sekarang rame soal haram. Gue bingung emang wayang dibikin dari kulit babi apa gimana sih maksudnya sampai jadi haram tuh? Lo ngikutin gak sih kasus-kasus soal wayang yang diharumin ini? Ya gue jelas ngikutin ya. Dalam artian gini, udah lagi pandemi, Dalang kagak manggung, Sinden kagak manggung, kemudian Penayagan gak manggung, kemudian ada satu tokoh masyarakat, tokoh agama katanya nih ya, ngomong itu haramnya sakit hati lah. Bayangin coba lu mau makan apa di saat pandemi kayak gini. Kemudian ketika lu lagi melestarikan budaya, kemudian itu dikatakan itu haram. Itu pasti dongkol banget gitu. Menurut gue loh ya. Gue cuman penikmat wayang waktu kecil. Jadi gue nonton wayang waktu zaman gue masih kecil lah. Tapi bukannya pejabat negara kita wayang semua sih? Dalangnya Gue pikir tadi Awi mau ngomong gini. Kalau gue ngikutin tuh yang soal haram-haram. Iya. Sebagai bagian yang haram. Jadi mau ngomong gitu. Tapi kalau lo perhatiin, gue ngikutin Om Prio nih, karena panutan gue Om Prio. Jadi kalau Om Prio ngerokok, gue ngerokok. Siap Om, thank you. Tapi polemiknya kemarin tuh jadi rame gara-gara setelah si wayang ini diharamin, kemudian ada nih salah satu dalang yang di dalam apa sih istilahnya pertunjukan wayang tuh? Yep. Di dalam pertunjukannya membikin wayang sesuai dengan gambar karakter dengan si tokoh agama yang tadinya mengatakan wayang. Akhirnya terus di situ si tokoh agama ini entah diapain lah tuh wayangnya gitu ya, kayak digebukin. Akhirnya jadi rame lah soal itu. Aneh banget gak sih, maksud gua emang kurang ada hal penting lain gitu yang perlu diperdebatkan sehingga begininya akhirnya diperdebatkan atau gimana sih? Kagak ngerti dah gua. Maksud gua kan di sini ada Mbak Inai gitu ya, anaknya Gus Dur, kemudian ada Om Prio seorang budayawan. Iya sih Om. Gimana sih tuh? Ya yang kayak gitu tuh. Kalau menurut saya sebagai pemakai kaos haram, kita itu terlalu memikirkan atau terlalu mempersoalkan hal-hal yang nggak substansial. Menurut saya gitu.
kalau misalkan wayang, misalkan ada yang dibilang haram, ada yang bilang itu enggak salah, ya monggo. Ya kalau ada yang menghargai wayang seperti saya sebagai orang Jawa, ya monggo. Yang menjadi persoalan adalah ketika apa yang menjadi pendapat kita itu dipaksakan terhadap orang. Iya, pemaksaan. Setuju. Menurut lo Mas? Gue sih setuju ya, karena memang Setuju kalau wayang itu haram? yang kagak lah. Maksudnya memaksakan bahwa hal yang dikatakan ini kan sebenarnya kayak gimana ya, dia ngebawa satu kebudayaan. Ini kan sama reaksi kebudayaan kalau gue ngelihatnya, bahwa ada tokoh agama yang mungkin juga membawa kultur kebudayaan, kemudian mencoba menginfiltrasi kebudayaan yang sudah ada dengan mengatakan kebudayaan itu haram, dan kemudian ada reaksi kultural dengan cara menurut aku ya, itu masih menurut aku itu ekspresi kultural dengan cara seperti itu. Ya dia diskusi gitu ya nggak bisa budaya yang gua pertahankan kemudian dengan segampangnya dikatakan haram, karena menurut gua beragama dan berkebudayaan itu dua hal yang menurut gue ya bisa berbeda bisa sama, dalam pengertian kalau dia bawa agama dan kemudian memaksakan kebudayaannya, bisa jadi nggak cocok kebudayaannya. Agamanya cocok, tapi kebudayaan bisa jadi beda. Maka ketika kemudian dia masuk, kemudian memaksakan budaya yang menurut dia benar, dan kemudian mengharamkan kebudayaan setempat, mungkin konteks ini yang kejadian sehingga ada reaksi yang menurut gua reaksinya kreatif menurut gua ya. Meskipun aku juga nggak seneng mempertontonkan gebuk-gebukan, itu sebenarnya juga nggak bagus, tapi ini sebenarnya reaksi. Tapi gua udah reaksi kultural. Gua udah menonton tinju, UFC gua udah. Oke, topi itu Muhammad Ali. Kita harus menghargai pendapat orang lain dan dapat menghargai juga pendapat kita. Meskipun saya juga berpendapat bahwa yang mengharamkan wayang kulit itu ya dengan segala hormat ya, mungkin dia kurang memahami sejarah bangsa ini, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui akulturasi budaya. Mana lewat wayang sendiri. Malah lewat wayang. Kayak Sunan Kalijogo ya. Iya, di wayang kulit itu wahyu yang tertinggi, wahyu paling hebat itu, yang paling hebat itu Jamus Kalimosodo, Jimat Kalimosodo. Iya. Itu Jamus Kalimosodo itu kalimat syahadat. Exactly. Gitu. Jadi Yes, aku ngerti. Kalau saya tidak Tapi tahu nggak cara ngucapinnya? Tahu berkali-kali. 2 kali kalimat syahadat langsung. Ini jadi podcastnya jadi forum pindah agama. Gimana kalau kita taruhan, yang kalah pindah agama? Apa yang ditaruhin? Kalau saya sih, ke saya pribadi, saya nggak marah. Iyalah. Itu saya hanya melihatnya mohon maaf, mungkin beliau sebaiknya belajar ya. Gue jadi inget nih kalau soal haram-haraman. Jadi ada temen bokap gue ini, dia masih keturunan Arab gitu. Tapi orangnya rock and roll banget. Dia pernah bikin pengajian namanya Stairway to Heaven. Iya bener. Dia pernah bikin pengajian namanya Stairway to Heaven. Terus dia ini ya cukup rock and roll lah gitu ya. Dan kebetulan dia keluarganya cukup disegani di daerah Mangga Besar sebagai pemuka agama Islam. Tapi yang menarik ya, setelah bokap gue meninggal, dia selalu datang ke rumah gue setiap Natal dan setiap Imlek. Dan setiap Natal dia selalu ngomong Selamat Natal Jess. Wih, itu ya, dari zaman dulu. Sampai akhirnya ketika lagi rame-rame haram mengucapkan ucapan Natal, gue tanya, Om kok tetap ngucapin Selamat Natal sih? Katanya kalau ngucapin Selamat Natal ntar keluar dari Islam. Ya gampang lah, kalau keluar dari Islam tinggal masuk lagi. Gue tinggal syahadat lagi. Itu namanya Om Ajis tuh. Gagap dia. Enggak, lain. Ya, lain. Itu rambutnya kuncung kuning gitu kalau Ajis gagap. Tapi ya yang susah itu adalah kayak tadi yang diomongin sama Mas Prio gitu. Kalau yang punya narasi tunggal kayak tadi, terus kemudian maksain sama kelompok lain bahwa
kok semuanya harus ikut dia tuh. Kalau nggak ikut dia, itu salah gitu. Itu yang susah. Dan ini yang jadi apa ya? Jadi pengharaman itu dilakukan oleh antar kelompok jadinya. Iya, betul. Ini tuh jadi main haram-haraman. Tapi iya, dan soal haram-haraman itu akhirnya implikasinya jadi begini. Sebetulnya kan Indonesia juga banyak batu ya agama lokal, agama kepercayaan lokal. Dan akhirnya karena kemudian akhirnya ada yang diharam-haramin, implikasinya teman-teman kita yang kita sebut sebagai penghayat kepercayaan, penghayat agama luhur dan segala macam, itu sulit banget untuk mendapatkan haknya untuk beragama. Apalagi setelah ada pelabelan bahwa agama lokal di garis bawahi agama lokal adalah sesat dan segala macam. Padahal sebelumnya aja udah susah. Itu dia. Enggak, gue bilang sekarang di KTP sudah bisa ya? Iya, sekarang di KTP sudah bisa kepercayaan strip atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya meskipun itu masih mengandung banyak problem yang nggak selesai cuma dengan penamaan di KTP sih. Banyak yang nggak selesai di situ. Ada teman-teman yang bilang kalau misalkan mau dianggap setara, ya udah ditulis aja agamanya. Kenapa kalau yang lain-lain ditulis agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, agama Buddha? Kenapa kita nggak boleh nulis misalkan agama Sunda Wiwitan gitu, atau Kaharingan gitu, misalkan gitu ya? Tapi itu satu hal lain. Tapi maksud gue ada problem-problem itu ternyata yang sangat banyak bisa kita temui. Dan ya pengharaman itu ternyata nggak cuma dilakukan oleh, kalau tadi kan wayang-wayangan ini ya dilakukan oleh sama masyarakat terhadap masyarakat sipil lainnya gitu ya. Zaman dulu itu dilakukan oleh negara. Negara ngeluarin fatwa haram gitu? Negara mana? Negara Wakanda. Gue jadi takut kan? Enggak, masalahnya ini pertanyaannya kan sangat ini ya, sangat menjebak ya. Negara mana? Terus kalau gue jawab Indonesia, besok gue hilang. Perasaan saya nggak enak. Ngarang-ngarangnya ya. Kalau kita sengaja menghadirkan Om Rio, nongkrong bareng ya. Dia yang ngomong, bukan kita. Karena kebudayaan itu. Minum dulu. Iya, minum dulu. Kita bersulang dulu kan. Saya izin ke toilet. Boleh. Balik lagi. Jadi pengharaman gitu lagi, balik lagi nih. Budaya itu kan nggak cuma soal wayang. Ya itu namanya budaya, tapi ada istilahnya. Istilahnya ada yang namanya pop culture gitu. Pop culture itu ngomongin soal lagu, ngomongin soal film, ngomongin soal rambut, ngomongin soal tato gitu. Pada masanya orang-orang yang rambutnya gondrong dan tatoan itu diharamkan oleh negara. Nah, gimana tuh? Petrus maksudnya. Maksudnya Petrus. Jadi ya, di tahun 80-an ya. Petrus itu 87, 88. 82, 83 ya. 84. Ya, mulai 83, 84. Tapi masih terus berlangsung sekitar 88. Nah. Ini penting nih menurut gue, karena banyak mungkin teman-teman yang generasi milenial muda dan sampai Gen Z. Ini antar generasi nih. Ya. Gimana Mbak? Ngitungnya mundur kan ya. Generasi milenial muda sampai misalnya generasi Z gitu ya. Itu mungkin nggak paham gitu, nggak paham bahwa banyak hal yang hari ini mereka nikmati sebenarnya dulu itu nggak diharamkan. Dulu diharamkan. Kayak gue baru sadar kemarin, tau nggak? Gue lagi ngomongin Bumi Manusia tuh ya. Bumi Manusia itu dulu waktu gue baca itu diem-diem. Iya, sama. Sekarang lu bisa nonton Iqbal main Bumi Manusia dengan tenang. Dengan segala macam kritiknya. Segala macam apa lu caci maki itu, tapi pada zamannya dia diharamkan gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ini pentingnya nih. Tapi mungkin itu kan produk ini ya. Itu buku, pada masa itu buku. Kayak Harmoko tahun 88 juga ngelarang lagunya Betharia Sonata yang hati yang luka. Lihatlah tanda gitu ya. Merah di pipi anjir. Tapi itu harus bisa, kalau menurut saya bisa dipahami. Yang pelarangan hati lagu kan. Iya. Kenapa? Iya, karena politis itu. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Berarti bapak sih ibunya udah pisah juga.
Iya. Kalau kata Dona pulangkan ke Amerika atau Alaska ya. Ke luar negeri. Tapi beneran, gue mau nanya, gue nggak tahu kenapa lagu Betari Sonata itu dihalamin emang. Dulu segenggam emas kopi kayak misalkan lagi zaman-zaman pemilu dia dibaik-baikin. Iya. Begitu udah itu dilupakan kayak gitu tuh kurang lebih. Tahu kenapa? Tapi serius, kenapa masa gara-gara itu? Ya karena itu tadi sebenarnya pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Berarti kan Dulu berarti bapaknya sama ibunya kan udah kacau balau juga. Itu kan masalahnya persatuan nasional, Mbak. Tapi ini serius, Sob. Serius. Oh. Ternyata kagak. Gimana? Benar lagu itu di band dulu. Gini. Enggak Betari Sonata solo kok bukan ngeband. Deng dong. Krik, sorry. Ya terus. Ini kalau saya bicara ini kok kayaknya saya tua banget. Iya. Gini, kan Om Prio emang kita undang bukan hanya karena sebagai saksi sejarah pada saat itu terjadi, tapi juga karena sebagai pelaku. Coba dielaborasi lebih lanjut. Gimana pelakunya? Ya karena memang itu akulah orang yang merekomendasikan. Coba. Gimana? Bapak Presiden. ini bisa diedit kan ya? Kalau yang ini nggak bisa diedit. Pertanyaannya bukan bisa, tapi mau nggak? Mau nggak diedit? Nggak. Ya, diedit dengan cara kita highlight. Wah, nanti saya ditangkap KPK. Tapi enggak deh, KPK kan juga ya gitu. Enggak, waktu itu ketika masalah lagu-lagu cengeng itu pada saat-saat yang saya ingat itu adalah ketika trust masyarakat terhadap pemerintah itu mulai luntur. Oke. Itu. Trust masyarakat itu mulai tahun 90-an lah. Gitu. Jadi segala sesuatu yang Enggak apa-apa, Om. Ini omongannya. Ya, pelan. Tapi ngomong. Ada gitu ya, tapi ngomong. Segala aspek yang bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu harus ditekan. Salah satunya adalah lagu-lagu melo. Bukan hanya melo. Lagu-lagu yang melemahkan semangat masyarakat. Lagu juga harus dikontrol. Contohnya apa aja tuh? Lagu-lagu apa aja tuh waktu itu kalau yang sepanjang ingatan Om lagu yang Panbers, lagu Betari Sonata, lagu Pancel Pondaan. Oh gitu. Iya. Ini apa saya masuk juga? Aku pernah dengar gitu ya bahwa misalnya film Unyil itu dulu dipermasalahkan. Gimana Tom? Gimana? Kan gara-gara adegan si orang gilanya itu sih. Pokoknya kalau siapa namanya? Parade. Bukan. Able. Able itu temannya Pak Oga. Ada yang emang tokoh orang gila yang dia suka bilang di mana anak. Oh iya. Itu dulu juga jadi masalah tuh kalau nggak salah. Benar nggak Om? Iya. Kenapa masalahnya? Kalau boleh saya harus ngasih pejangan dulu sama Om. Kalau boleh saya Monggo Om. Supaya lebih nyantai ceritanya. Itu kalau saya boleh mengaku dosa ya. Gini, Mbak Inay. Saya itu saya waktu itu gak pernah punya bayangan bekerja di kepresidenan. Saya tahun 85 itu saya bekerja setelah saya kuliah di Amerika. Saya bekerja di Plato Films di New York. Ya. Nah, suatu saat Plato Film New York ini dikontrak oleh pemerintah Indonesia. Waktu itu melalui yayasan Pak Harto untuk membuat film Indonesia gitu. Nah di situ saya ketemu sama yang namanya
ini kok aku cerita diri saya. Nggak apa-apa, kan pengalaman. Iya. Ketemu sama yang namanya Pak G. Dwi Bayana, Mayor Jenderal. Dia orang kepercayaannya Pak Harto dalam agitasi dan propaganda, agiprop. Kalau dalam jabatan resminya itu asisten menteri urusan dokumentasi dan media sekretariat negara. Kemudian saya tarik lah gitu ya. Dan waktu akhirnya saya, karena saya ingin apa ya, waktu itu saya kan masih muda ya, masih 24 atau 25 ya. Saya ingin buat sesuatu terhadap bangsa dan negara ya. Karena saya mau, meskipun gaji saya sekian lah ya. Iya 10 atau 1/100 dari Plato di New York ya, Plato film ya. Sehingga dan Pak Dipo ini salah satu orang kepercayaan Pak Harto dalam agitasi dan propaganda. Ada G30 SPKI dan seterusnya. Iya. Pak Dipo yang minta saya. Nah, alhamdulillah banyak saya itu seperti Unyil, Keluarga Rahmat, kemudian Janur Kuning. Janur Kuning Itu serangan umum ya. terus terang itu otak saya itu. Untuk otak untuk Ya, agitasi propaganda. Dan waktu itu Pak Dipo waktu G30 SPKI filmnya Arifin Zainal. Ya. Pak Dipo nanya gimana caranya supaya orang nonton. Saya bilang ya udah direkomendasikan supaya orang-orang sekolah atau nonton itu. Anak-anak sekolah. Iya. Termasuk Iya. pasti ini generasi kita ke lapangan, ke terminal untuk menonton itu. jadi Jadi Dia pelakunya. yang terjadi adalah bukan dihimbau, diwajibkan. Iya. Jadi itu salah satu dosa terbesar saya dalam hidup ini. Iya. Dan setelah itu, tapi pada saat itu ya tahun 86-87 itu menurut saya Pak Harto masih on the track ya. Saya masih. Tapi ketika mulai sampai 90-an itu saya mulai ngerasa udah agak cocok. Saya mulai Sebentar Om, kalau dari ceritanya kan film dipakai ya secara sengaja sama Soeharto untuk propaganda. Nah, itu apa yang melatar belakangi Soeharto sampai membuat film-film untuk kemudian memperkuat posisinya. Jadi apa keprihatinan apa waktu itu yang membuat Soeharto pakai medium film? Itu jangan ditanya sama Soeharto. Tanya sama kita. Gimana? Gitu. Ya itu, ya otaknya. Makanya. Gitu. Iya. Gitu. Berarti waktu itu Om udah ngelihat peluang ini sebagai alat agitprop. Iya. Jadi waktu dia nonton banyak deh. Itu Unyil. Kemudian sinetron pertama kali Keluarga Rahmat. Waktu itu kemudian dan waktu itu kan masih seluloid. Teknologi video belum dikenal. Itu yang training segala macam video itu saya waktu itu. Jadi dosa saya itu besar sekali Mas. Gitu. Nah tapi kalau tadi balik soal Unyil. Sebentar Bro, satu pertanyaan sudah dikit lagi. Kalau Om sekarang lihat Instagram, Twitter tuh gimana sekarang? Menjadi target nggak? Kalau kayak dulu kan Om udah futuristik ya ngelihat. Nah kalau sekarang kalau Instagram, Twitter sekarang tuh gimana? Kalau saya memang kalau dari sisi pemerintah ya. Kalau dulu itu jauh lebih mudah mengkontrol. Karena kan salurannya cuma TVRI. Iya. Waktu itu kalau ada berita yang miring sedikit, kita telepon pemretnya. Oh ini orang. Beredaran lewat siup ini.
Jadi kita hari ini belum akan ngomongin tepi jurang, kita udah di dalam. Obrolannya nepi-nepi jurang aja. Aduh, ini pertama kali saya mengakui dosa saya. Tetapi dan saya kan cukup dekat. Enggak, kalau saya bilang peran saya besar sih enggak, tapi saya cukup signifikan. Tetapi ketika Gus Dur menjadi presiden, itu sebuah apa ya? Sebuah titik balik pencerahan yang luar biasa buat saya. Gitu. Kalau Kenapa? Ya seperti saya ditampar muka saya, gitu saya. Gitu. Soal roti. Saya lihat Gus Dur dan keluarganya. Gus Dur waktu jadi presiden, keluarganya, anak-anaknya nggak ada yang main proyek. Lu sih. Ya enggak, gue kan pakai tangan ketiga. Ya mungkin itu yang saya nggak ada yang main jabatan, nggak ada. Itu buat saya kayak saya. Dan ketika Gus Dur jadi presiden itu kan saya sudah kerja di istana sekitar 14-15 tahun. Jadi yang di kepala saya itu kan seperti itu buat saya. Wah, ya ternyata ada ya sosok seperti ini ya. Oke. Tapi itu baik Mbak Alisa, Mbak Yeni, Mbak Anita, Mbak Ina, nggak ada yang main-main. Kenal Mbak Ina nggak? Mbak Ina waktu masih SMA, punya pink. Masih pink? Masih pink. Iya. Jaim, jaga image-nya pink. Sebelum kita masuk ke transisi itu, jadi kan kalau tadi akhirnya kita ngomong soal budaya dalam hal lagu, film dan segala macam. Wayang. Awalnya wayang, kita ngomongin lagu, film. Tapi kan ada yang sangat melekat dengan tubuh orang itu, yang kemudian juga diharamkan kan oleh si Harto gitu. Yaitu soal rambut gondrong dan tato gitu. Yang akhirnya implikasinya jadi ke Petrus. Petrus itu bukan nama orang ya teman-teman. Jadi banyak banget nih orang mikir Petrus tuh siapa? Banyak banget sih ngebunuh orang. Emang Petrus itu siapa? Bukan, Petrus tuh bukan nama orang. Sama kayak orang-orang yang dikatakan menantu idaman tuh Ray Wade. Ray Wade banyak banget rumahnya, bagus lagi. Ray Wade, lu kalau mau nikah sama Ray Wade aja. Rumahnya banyak banget di mana-mana. Ya tapi kalau si Petrus ini itu singkatan penembak misterius ya. Ya. Itu di tahun 83 sampai 87-88. Iya, nah itu yang diincar kan waktu itu memang gali-gali orang-orang yang kemudian rambutnya gondrong dan bertato kan. Itu kenapa sih Om? Kenapa mereka yang ditarget tuh? Apa yang dianggap pemerintah waktu itu disimbolisasikan oleh rambut gondrong dan tato? Nggak kelihatan kan tato gue? Saya bukan orang yang pada posisi yang bisa memberikan penjelasan yang jelas ya, karena saya kan bukan siapa-siapa. Tetapi yang saya baca waktu itu adalah bahwa pada saat Orde Baru itu wibawa pemerintah itu nomor 1. Wibawa pemerintah nomor 1. Jadi image itu segalanya ya? Iya, tidak hanya image mas, wibawa. Beda ya? Beda. Betul. Tidak hanya image tapi wibawa. Jadi dan salah satu saat itu yang mengganggu kewibawaan pemerintah itu adalah dunia itu tadi. Apa premanisme? Premanisme. Meskipun sebenarnya itu dunia premanisme yang begitu marah itu tidak lain tidak bukan juga hasil dari sistem pemerintahan saat itu gitu loh, Mbak. Gitu. Sehingga waktu itu ada yang namanya Petrus. Meskipun pemerintah secara umum tidak mengakui itu, tapi Pak Harto dalam bukunya mengakui secara tidak langsung ya. Dan kebetulan waktu itu Petrus itu dimulai dari Jawa Tengah dan Jogja. Jawa
Orang Jogja. Dan LB Murdani. Ya. LB Murdani. Ya waktu itu kan. Ya. Pimpinan komandonya ya. Iya. Dan LB Murdani itu sebetulnya itu teman dekatnya almarhum ayah saya. Oh, okay. Jadi LB Murdani itu ada 3 orang yang saat itu dalam pendidikan setelah tentara pelajar itu ya, itu pendidikan di P3AD, Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat. Jadi kan LB Murdani, Gading Galbuadi, yang Letnan Jenderal Gading Galbuadi, kemudian bapak saya, gitu. Nah, yang LB Murdani sama Gading Galbuadi itu mendekat sama Pak Harto, bapak saya tidak, sehingga bapak saya tidak menjadi apa-apa lah karena gitu. Dan Petrus itu kan dimulai dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang dimulai dari Danrem Jogja, Letkol H, gitu. Nanti bisa dipilih. Ya. Dan saya pernah ketemu sama Letkol H ini, yang ketika setelah Petrus itu beliau menjadi bupati di kabupaten, salah satu kabupaten Jawa Tengah. Sebut saja inisialnya. B. Oh, jelas. Ada 2, Banyumas, Blora. yang itu ada hubungannya dengan Waduk Kedungombo. Oke. Oh, Ya. right. Dan beliau waktu itu cerita banyak terhadap saya. Letkol M. Hasbi ya? Gue habis googling. Dan beliau cerita banyak terhadap saya dengan gembira ria gitu ya. Dengan bangga. Iya, ya. Dengan bangga. Ya gitu. Karena apa? Pada saat Pak Harto dulu, saya pernah ditugaskan ini. Ya, ceritakan. Kita menghargai inilah ya. Waktu masalah Waduk Kedungombo ya. Waktu itu Pak Harto ingin melihat situasi sebenarnya, sehingga beliau mengutus kami untuk menjadi mata dan telinganya gitu. Jadi saya bawa kameramen, saya banyak bawa fotografer. Jadi sedih. Jangan. Ingat-ingat ya zaman-zaman itu ya. Iya. Gitu. Sehingga saya memotret semua, merekam semua kejadian orang-orang yang di Waduk Foto. Ada yang orang berenang pakai lemari gitu, itu mbak dan ada yang orang apa yang tokoh yang menolak Waduk Kedungombo lah. Itu susah ditemu. Saya alhamdulillah sempat menemui beliau, namanya Mas Keli waktu itu. Saya hanya berharap bahwa dokumentasi saya ini bisa meluluhkan hatinya Pak Harto gitu. Tapi ternyata tidak. Dokumentasinya itu adalah berupa gambaran video tentang bagaimana orang-orang yang rumahnya tenggelam kemudian ya. Untuk teman-teman yang mungkin nggak paham. Kedungombo ya. Ya, penolakan terhadap waduk ya. Ya, teman-teman bisa googling lah soal Waduk Kedungombo di sekitaran tahun 1980-an itu. Ya mungkin sekarang agak sedikit mirip pada sama waduk. Bendungan bener yang prosesnya tidak benar. Prosesnya nggak? Benar. Bendungannya benar. Dan waktu itu orang-orang yang menolak Waduk Kedungombo itu kan dicap komunis, Mbak. Gampang aja. Komunis. Jadi kalau saat Orde Baru itu kalau orang dicap komunis, you can do anything to them ya. Ini cara negara kemudian mengharamkan. Gitu ya. Yaitu dengan cara kasih cap komunis itu. Salah satu yang diharamkan itu adalah ideologi Marxisme-Leninisme. Iya tentu. Pak Harto kan pernah ngomong, Boyolali, Sragen, Solo itu kan dulu basis komunis. Itu yang jadi. Padahal mereka itu salah satu fase dalam hidup saya yang
yang saya sangat gundah tuh. Sangat gundah. Saya sebagai aparat negara di kepresidenan, tapi di lain sisi saya sebagai manusia biasa yang punya anak, punya istri yang itu very iya. Thank you Om Prio. Nah, makasih martabaknya. Thank you, Om. Arti mana nih? Bye. Thank you, bye Nay. Yes, Thank you. thank you. Jess, thank you banget, Jess. Thank you. Iya. terima kasih. Terima kasih. Bye. Next week will be soon. Great. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Jangan ditangkap